Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Azam di channel Desa Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang implementasi Fuzzy menggunakan Python. Sebelumnya seperti biasa jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa update video-video pada channel ini. Oke, untuk implementasi Fuzzy Logic di bahasa pemrograman Python ini nanti kita akan menggunakan beberapa library, dan satu library yang belum pernah dibahas yang di channel ini adalah Scikit Fuzzy. Oke, jadi untuk memulai implementasi pada bahasa pemrograman Python ini, ya seperti biasa kita import dulu library-nya. Kemudian kita import di sini ya. Import yang pertama adalah kita masih menggunakan NumPy. Kemudian import ini skfuzzy, sfuzz. Kemudian from skfuzzy import control sctll. Kita running. Nah, ini jika teman-teman menemukan no module name skfuzzy ya seperti yang saya alami sekarang, maka di sini tandanya bahwa pada Jupyter Notebook ini belum diinstal library skfuzzy-nya, maka kita perlu menginstalnya. Bagaimana caranya? Ya kita coba cari aja ya. Install skfuzzy. Yap, bisa kita lihat di sini. Ya, ini untuk cara instalasinya. Nanti kita bisa running langsung di Jupyter Notebook kita. Ini bisa kita copy. Kemudian buat baru. Nah, ini untuk instalasi ini memang membutuhkan koneksi internet ya, karena dia akan mendownload dulu dan kemudian menginstalnya. Yap, sampai ada keterangan successfully installed Scikit Fuzzy versi 0.42. Kalau seperti ini sudah, kita coba lagi di sini untuk running import library-nya. Ya, jika sudah selesai berarti dan tidak ada error, berarti untuk library Scikit Fuzzy-nya sudah berhasil diinstal. Kemudian langkah selanjutnya ya seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu di video Fuzzy Logic menggunakan Mamdani. Ya, nanti teman-teman bisa tonton lagi videonya. Di situ kita perlu kemudian mendefinisikan ya beberapa hal, yaitu terkait dengan variabel Fuzzy-nya, ya membership function-nya dan seterusnya. Yang pertama di sini memang kita perlu definisikan dulu ya semesta dari masing-masing variabel yang kita gunakan. Nah, contoh yang akan kita pakai adalah sistem penyiraman otomatis pada sebuah tanaman. Nah, itu juga sudah kita kerjakan secara manual pada video sebelumnya. Nanti untuk data-datanya akan saya tampilkan pada video ini juga. Oke, kita definisikan dulu untuk semestanya. Semesta. Ya, kalau dilihat di situ ada beberapa variabel. Yang pertama adalah suhu udara. Kita bikin variabel suhu udara. Kemudian, nah di sini kita pakai control ya, objeknya control dot. Ini pakai fungsi antecedent. Ya, di situ kan ada suhu udara ini sebagai, kalau di dalam rule Fuzzy-nya kalau kita lihat itu dia sebagai antecedent atau pendahuluannya ya. Jadi jika apa kondisi yang kemudian mempengaruhi durasi dari sistem penyiraman otomatis ini. Kemudian kita pakai NumPy ya, arrange, dipakai fungsi arrange. Kemudian di sini dilihat bahwa untuk suhu udara semestanya adalah dari 0 sampai 37. Cuma di sini untuk NumPy nanti range-nya ditulisnya adalah batasnya, batasnya berhentinya adalah di ya 38 ini ya. Jadi nanti tertulisnya tetap dia akan sampai 37. 38 ini sebagai akhirnya gitu. Jadi tapi tidak dimunculkan. Nah, kemudian untuk arrange ini juga membutuhkan step gitu ya. Step ini
selisih ya, maksudnya 0, 1, 2, 3 jika stepnya 1, tapi kalau stepnya 2 ya 0, 2, 4 dan seterusnya. Kita pakai 1. Kemudian untuk selanjutnya kita juga memberikan nama di sini suhu udara. Oke, kemudian yang kedua adalah kelembaban. Sama di sini control dot antecedent titik antecedent np.arrange. Di sini semestanya dilihat adalah 0 sampai 70, berarti ini 71, stepnya 1. Kemudian diberi nama juga, yaitu kelembaban tanah. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini tadi kondisinya yang mempengaruhi, dan sekarang adalah kesimpulannya, yaitu durasi. Untuk durasi ini dia adalah sebagai kesimpulannya ya, atau nanti ya akibat yang kemudian dihasilkan dari kondisi suhu udara dan kelembapan. Untuk durasi ini kita masih sama menggunakan kontrol, cuma di sini ya kita kita definisikan sebagai konsekuen. Kemudian sama kita gunakan np.range. Nah di sini untuk semestanya itu sampai 90 ya, berarti sini 91 dan 1. Adalah durasi penyiraman. Yap, kita sudah define untuk 3 variabel ini, suhu udara, kelembaban, dan durasi untuk semesta pada masing-masing variabelnya. Kita running. Oke, kemudian untuk selanjutnya adalah kita buat membership functionnya. Ya, kemarin yang kita gunakan linear ya, atau gunakan segitiga ya, dan ada juga sebenarnya pakai trapesium. Kita langsung saja di sini kita beri judul dulu, membership function. Oke, kemudian kita buat dulu ini masing-masing ya. Jadi untuk masing-masing variabel kita buat membership functionnya. Ini cukup banyak. Kita buat dulu untuk suhu udara. Nah, di sini untuk suhu udara itu ada beberapa himpunan yang mewakili kondisi dari suhu udara. Yang pertama adalah full. Di sini kita pakai ini fus. Kemudian kita pakai segitiga. Di sini trim MF. Kalau kita lihat di sini ada macam-macam juga, ada trap MF juga dan ada trim MF. Sigmoid ada juga. Ya, tapi sini kita pakai yang trim MF. Oke, kemudian kita masukkan untuk himpunan cool ini ya, dari suhu udara ini itu berapa? Ini pakai universe, nah di sini kita pakai list ya, 0, kemudian 7,5, kemudian 15 ini himpunannya ya. Jadi kalau dilihat kan kemarin kita bikin segitiganya, untuk cool itu kan 0 sampai 15. Nah, kalau segitiga itu kan ada garis tengah yang dia nilainya 1. Jadi 7,5 ya, kita buat 7,5 di sini garis tengahnya. Kemudian ini saya copy saja. Tuh, maaf. Ini saya copy. Tapi kalau teman-teman mau memperlancar ya, sebaiknya jangan di copy paste. Gitu ya. Oke, suhu udara, kemudian yang kedua adalah normal, dan yang ketiga adalah hot. Ini sama. Nah, ini kita ganti untuk himpunannya ya, domain untuk himpunannya. Jadi di sini dari, kalau yang normal itu adalah dari 11 sampai dengan 26 ya. Berarti untuk nilai tengahnya di sini kita ambil 18,5 ya kan. Nanti kalau salah komen di bawah ya guys. Kemudian untuk yang hot itu dari 22 sampai domainnya adalah 37. Ini jaraknya kan 15 ya, berarti di sini yaitu 29,5. Oke, kemudian kita running dulu untuk suhu udara. Selesai. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini kita copy lagi untuk variabel selanjutnya, yaitu kita buat dua langsung ya, yaitu untuk kelembaban dan durasi kita buat sama. Oke, kita ganti untuk suhu udara menjadi kelembaban.
kelembaban, ini sudah kelembaban. Kemudian untuk himpunannya jangan lupa, ini untuk kelembaban ada beberapa variabel ya, dry, moist, dan yang satunya adalah hot, wet ya. Kemudian untuk dry ini nanti 0 sampai 20. Berarti di sini untuk tengahnya adalah 10 ya. Kemudian untuk yang moist yaitu 15 sampai dengan 50. Ini kan berarti 35 berarti 32 setengah ya. Kemudian yang kelembaban wet di sini dari 40 sampai dengan 70. Kemudian titik tengahnya adalah 55. Kemudian untuk suhu yang ketiga adalah, ini kita running dulu ya. Oke, ada error di sini, kita lihat. Oh ya, ini bukan suhu udara ya, ini kelembaban. Dan ini kelembaban. Oke, kemudian yang ketiga adalah durasi. Ini di tab aja sebenarnya. Nah, kemudian untuk durasi ini ada short, kemudian medium, dan yang terakhir adalah long. Ini jangan lupa lagi diganti durasi. Oke, untuk durasi short di sini 0 sampai 28 ya. Titik tengahnya adalah 14, berarti sini ya 14 ya. Ini adalah 14. Kemudian yang medium itu dari 20 sampai dengan 48. Titik tengahnya berarti 14, 34 ya. Kemudian yang long di sini dari 40 sampai 90. Kemudian untuk titik tengahnya adalah 65. Oke, kita running. Nah, di sini kita sudah selesai ya untuk mendefinisikan membership fungsinya. Teman-teman bisa melihat untuk membership fungsinya seperti apa dengan misalkan kita lihat untuk suhu udara pakai fungsi view. Yap, di sini kita bisa lihat untuk membership fungsinya ya, untuk segitiganya nanti bentuknya seperti ini. Kemudian mau lihat yang kelembaban bisa dot view. Yap, begini ya. Dan yang durasi ya. Oke, nah kemudian untuk selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita buat rule-nya ya, define rule-nya. Kalau kita lihat di kasus yang sistem penyiraman ini ada 4 rule ya yang kita gunakan. Jadi di sini kita langsung buat variabelnya rule 1. Kita gunakan kontrol lagi dot. Nah, sini rule. Kemudian kita lihat bunyinya adalah jika suhu udara hot dan kelembabannya dry, maka durasinya long. Nah, bagaimana cara mendefinisikannya di sini? Kita suhu udara di sini ya, kita gunakan ini jika hot dan ya. Kemudian kelembaban dry, maka kesimpulannya pakai koma, durasinya itu long. Oke, gitu ya. Jika suhu udara hot, kelembabannya dry, maka durasinya adalah long. Oke, seperti itu. Kita copy saja di sini. Ya, kemudian untuk rule kedua itu bunyinya adalah jika suhu udaranya hot sama dan kelembabannya adalah moist,
moist, maka durasinya adalah medium. Kemudian yang ketiga, rule ketiga, jika suhu udaranya adalah normal dan kelembabannya adalah dry, maka durasinya adalah long. Kemudian yang keempat, jika suhu udaranya adalah normal dan kelembabannya adalah moist, maka durasinya adalah medium. Oke, kemudian kita running. Oh sorry, sini belum kita ganti ya. Ini rule keempat, kita running lagi. Oke, kemudian setelah kita define rule-nya, nah di sini kita proses ya. Nah sini untuk inferensi fasinya, kalau dilihat dari dokumentasi eskavasinya nanti silahkan bisa dicek ya. Kalau misalkan ada kesalahan bisa dikoreksi di kolom komentar. Bahwa di sini eskavasi ini juga menggunakan inferensi Mamdani. Jadi insya Allah sama untuk proses secara konsepnya sudah kita bahas bersama-sama di video sebelumnya. Oke, cuma di sini kita gunakan yang namanya library ya, kita tinggal memanggil fungsi yang memang sudah disediakan di sini. Oke, misalkan di sini kita buat variabel penyiraman kontrol gitulah ya, sama dengan ini pakai kontrol lagi dot control system. Nah ini kita masukkan untuk rule 1, rule 2, rule 3, dan rule 4-nya. Oke, kita running. Oke, aman. Kemudian selanjutnya adalah kita buat lagi variabel durasi penyiraman. Durasi penyiraman kita pakai kontrol dot, nah ini control system simulation, kemudian kita masukkan ini penyiraman kontrolnya tadi, kita running. Oke, nah sekarang kita hitung hasil akhirnya, yaitu kita defasifikasi ya. Nah sini untuk defasifikasi kita tinggal print, kemudian dari durasi penyiraman kita lihat outputnya dari mana, yaitu dari durasi. Nah ini kita ambilnya adalah dari nama yang kita berikan di sini. Nah ini di sini ya, durasi penyiraman. Ini jangan sampai salah, durasi penyiraman. Oke, kemudian kita buat di sini, kita lihat ya durasi dot view untuk hasil agregasinya. Sim sama dengan durasi penyiraman. Oke, kita running, ada error. Durasi penyiraman di sini outputnya salah. Ya, ternyata di sini ya kita belum definisikan ya. Kan harus dimasukkan dulu berapa suhunya, berapa kelembaban tanahnya. Ya berdasarkan kasus yang kita buat ya, kita samakan dengan video sebelumnya ya. Jadi durasi penyiraman kita bikin inputnya dulu, belum apa-apa udah output ya. Ya kita bikin inputnya dulu, kemudian di sini dari ini sama ya, suhu udara. Ini dari mana? Ini dari nama atas tadi, suhu udara ini. Ini misalkan kalau di video kemarin berapa ya? Misalkan suhunya 35 ya, sama dengan yang kemarin. Kemudian di sini input yang kedua adalah kelembaban udara, kelembaban tanah. Yang tadi kelembaban udara atau tanah guys? Tanah, bener ya. Oke, kemudian kita hitung. Nah ini durasi penyiraman dengan fungsi compute. Kita running dulu. Oke, baru kita running yang ini. Ya, itu ya. Jadi di sini dihasilkan, oh ini salah ya. Ini kalau di contoh kasus kemarin adalah 17% ya untuk kelembaban tanahnya. Jika kita running lagi, kita running. Ya, di sini adalah 59,25 menit ya masuknya di sini dia. Nah, medium ini
bentuk agregasinya ya, seperti yang kemarin sudah kita bahas di video ya, bentuknya seperti ini dan dibagi ada beberapa daerah gitu ya. Itu hasilnya kita bisa ganti tadi misalkan suhunya 20 derajat gitu ya, dingin. Untuk kelembaban tanahnya misalkan 10, maka berapa durasi penyiramannya? Akan cukup dingin ya, akan ya ternyata lebih lama ya, jadi dia butuh waktu lebih lama. Misalnya 37 panas, kelembabannya 20 tinggi ya. Oh ya, jadi di sini ternyata kalau 37 itu crisp output cannot be calculated. Kalau kita lihat memang semestanya itu sampai 30 berapa suhunya, 37 ya terakhir ya, dia nggak bisa. Untuk kelembaban ya masih bisa masuk ya, kalau misalkan di sini 36 gitu ya masih bisa. Kemudian kita hitung ya lebih sebentar ya. Jadi memang kalau kita lihat, kalau semakin tinggi kelembabannya, durasi penyiramannya akan semakin cepat ya. Kalau semakin rendah misalkan 5, dan dia akan semakin lama nyiramnya ya, oke, begitu untuk contoh implementasi fuzzy menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini kita gunakan library scikit fuzzy ya. Begitu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Khairul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.